Daerah Mamuju Utara adalah daerah tertinggal yang kurun waktu sudah 11 tahun. Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen melaksanakan pembangunan secara merata di seluruh pelosok negeri. Hal itu dibuktikan dengan adanya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Kementerian tersebut berupaya mengubah suatu wilayah tertinggal menjadi daerah maju. Masyarakat dengan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan keterbatasan fisik diupayakan agar memiliki kualitas hidup yang sama atau tidak jauh tertinggal dengan masyarakat Indonesia lainnya. Dalam rencana pembangunan jangka menengah tahun 2010 hingga 2014 telah ditetapkan sebanyak 183 kabupaten yang tergolong sebagai daerah tertinggal. Enam indikator daerah tersebut adalah ketertinggalan dalam hal perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, infrastruktur, keuangan lokal, aksesibilitas, dan karakteristik daerah. Kondisi ketertinggalan dalam hal tersebut umumnya terjadi di daerah yang terisolir dan terpencil secara geografis, seperti di daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, pedalaman, serta daerah rawan bencana dan konflik. Memasuki 69 tahun Indonesia merdeka, masih terdapat ratusan kabupaten yang tergolong ke dalam wilayah tertinggal. Daerah-daerah tersebut sebagian besar berada di wilayah Indonesia Timur dan salah satunya ialah Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat. Di usianya yang ke-11 tahun, berbagai pencapaian telah ditorehkan oleh daerah ini. Bersama saya Herlin Nur Fakhira, kita lihat upaya yang telah dilakukan daerah ini dalam hal mengejar ketertinggalannya dalam Indonesia membangun. Kabupaten Mamuju Utara dimekarkan dari Kabupaten Mamuju pada tahun 2001. 2 tahun kemudian, tepatnya tanggal 18 April, Mamuju Utara secara sah menjadi kabupaten tersendiri. Saat ini keduanya telah menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Barat. Luas kabupaten ini sekitar 3.000 km persegi. Mamuju Utara juga menjadi pintu gerbang Sulawesi Barat dari Provinsi Sulawesi Tengah. Ragam etnis mewarnai komposisi penduduk di Matra, mulai dari Mandar, Bugis, Kaili, Bali, Jawa, hingga Nusa Tenggara. Mereka tersebar di 59 desa dan 4 kelurahan di kabupaten ini. Namun, persebaran penduduk di Matra belum merata. Sebagian besar dari mereka bermukim di ibu kota kecamatan dan di sepanjang jalan poros Trans Sulawesi. Sebagian lagi tinggal di pelosok desa di tengah hamparan kebun kelapa sawit yang menjadi salah satu sumber kehidupan mereka. Data Pemkab Matra menyebutkan bahwa 84,56% masyarakatnya melakukan kegiatan usaha di sektor pertanian, termasuk di dalamnya usaha perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Dari segi posisi wilayah, saya katakan tadi sangat bagus. Dia dekat dengan Sulawesi Tengah, Palu. Dia juga punya akses ke laut. Jadi saya kira ini keunggulan, kemudian sumber daya alam, sehingga perlu ada percepatan saya kira ya, percepatan pembangunan infrastruktur yang fokus saya kira pada komoditi-komoditi seperti kelapa sawit maupun perikanan ya, karena panjang kawasan pesisirnya cukup bagus untuk membangun komoditi-komoditi pesisir, baik hulu maupun industri hilirnya. Jadi saya masih melihat masih pada industri yang menengah.
Berdasarkan 6 indikator dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kabupaten Mamuju Utara tergolong sebagai daerah tertinggal. Agar sejajar dengan daerah lain, pemerintah Kabupaten Matra harus melakukan percepatan pembangunan. Produk-produk unggulan lokal dapat dijadikan sebagai garda depan dalam pergerakan roda perekonomian. Selain itu, peluang investasi bagi para calon penanam modal diharapkan dapat semakin dibuka. Daerah sih berpotensi untuk maju, untuk berkembang. Sepanjang kita kelola dan kita tata dengan baik, proses pembangunannya terencana dengan baik, dan programnya berkesinambungan. Tidak hanya membangun infrastruktur saja, tapi sumber daya manusia juga harus persiapkan dalam rangka menata dan memperbaiki kualitas pembangunan. Kalau sumber daya manusianya sudah bagus, maka secara otomatis pembangunan pun akan berjalan dengan baik. Sehingga kedepannya daerah ini akan memberikan kontribusi dalam rangka memperkaya negara kita ini. Karena kontribusi pembangunan di daerah itulah akan lebih memberikan nilai positif dalam rangka kemajuan negara kita. Untuk meningkatkan denyut perekonomian di Mamuju Utara, pemerintah kabupaten mendorong aneka jenis usaha untuk dijalankan masyarakat. Salah satunya dengan budidaya udang dan bandeng di sepanjang Jalan Poros Trans Sulawesi, Kecamatan Tikeraya. Pertambakan di Matra didominasi oleh tambak udang seperti udang jenis Faname dan udang lokal Sito. Bibit udang Sito dibeli dari pedagang seharga Rp27 per ekor. Sedangkan varietas udang unggul jenis Faname dibeli dari pembibitan dengan harga Rp38 per ekor. Selama ini para petambak menggunakan peralatan tradisional dalam mengelola tambak mereka. Usaha pertambakan di Matra dinilai belum dapat berproduksi secara optimal. Untuk itulah, Pemkab memberikan bantuan seperti subsidi biaya sewa eskavator serta bantuan bibit. Kerjasama dengan perbankan juga dilakukan agar para petambak mendapatkan keringanan pembayaran pinjaman modal. Saya bilang tadi ada potensi yang perlu kita tingkatkan ya. Memang harus ada dukungan-dukungan infrastruktur terutama ya, selain jalan-jalan maupun energi terutama listrik dan air bersih. Saya melihat misalnya dalam hal tambak tadi, kita meninjau potensi tambak yang sangat luas. Teknologinya perlu dibutuhkan, tetapi sarana prasarana untuk membangun tambak yang mempunyai teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas. Peningkatan kegiatan produksi masyarakat juga mendapat perhatian dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Pada tahun 2010, sebanyak 42 ekor sapi diberikan kepada kelompok tani ternak sejahtera. Kelompok yang berada di Desa Pedanda, Kecamatan Pedongga tersebut saat ini telah berhasil mengembangkan sapi-sapi itu menjadi 102 ekor. Di antaranya adalah sapi jenis limosin dan sapi Bali. Selain kelompok tani ternak sejahtera, terdapat pula 2 kelompok lain di Mamuju Utara. Kegiatan ternak sapi dilakukan di tengah perkebunan kelapa sawit milik warga. Kotoran sapi dimanfaatkan sebagai kompos untuk tanaman sawit. Sebagian warga juga telah memanfaatkan kotoran itu untuk aplikasi teknologi biogas. Sementara itu, pelepah dan buntil kelapa sawit yang tidak dapat dijual digunakan sebagai pakan sapi. Keduanya terbukti meningkatkan produktivitas sapi karena memiliki protein tinggi.
Potensi tanaman kelapa dalam di Mamuju Utara juga dinilai menjanjikan. Sekitar 15.000 hektar perkebunan kelapa dalam di Matra selama ini hanya diolah menjadi kopra. Namun berkat binaan dari KPDT, kini masyarakat Desa Batu Oge, Kecamatan Pedongga telah dapat menghasilkan produk olahan lain berupa minyak kelapa. Minyak kelapa olahan tersebut diberi nama Virgin Coconut Oil atau VCO. Minyak kelapa tersebut diproses menggunakan peralatan modern serta dipercaya memiliki sejumlah khasiat, seperti melancarkan pencernaan dan menyuburkan rambut. Produk ini pun telah memiliki investor yang akan memasarkannya secara nasional. Selain industri skala menengah, di Mamuju Utara juga telah berdiri sebuah pabrik pengolahan kelapa sawit skala besar. Pabrik ini merupakan salah satu mega proyek MP3EI, Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Pabrik ini dikelola oleh perusahaan swasta nasional yang nantinya pabrik ini akan menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas produksi yang lebih besar, serta menyasar pasar yang lebih luas. Sebagai kabupaten baru, Mamuju Utara mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Tumbuhnya peluang kerja baru serta kebutuhan tenaga kerja yang meningkat menyebabkan arus migrasi juga melonjak. Pertumbuhan penduduk khususnya di kota-kota kecamatan belum diimbangi dengan dukungan prasarana yang cukup. Untuk melakukan pemerataan pembangunan, Bupati menggalakkan program Gema di Smart atau gerakan membangun desa sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Pemerintahan ini tentu mempunyai konsep bagaimana membangun kota Pasangkayu atau Kabupaten Mamuju Utara ini secara menyeluruh dengan konsep membangun dari desa ke desa. Nah, kenapa kita harus membangun dari desa ke desa? Karena kita tahu persis kehidupan kita yang banyak persoalan dan masalah itu adalah di desa, sehingga kita harus memulai dari desa. Dengan sendirinya kalau desa kita bangun dengan baik, infrastruktur dipersiapkan, sumber daya manusianya dikelola dengan baik, maka secara otomatis masyarakat desa itu tidak ke kota. Nah, ini yang akibat daripada kita selama ini membangun konsentrasi ke kota, sehingga orang dari desa menyerbu kota. Dari di situ timbul persoalan sosial yang begitu besar. Nah, kita rubah sistem pembangunan di Mamuju Utara ini, kita mau membangun dari desa ke desa. Nah, kalau persoalan pembangunan desa sudah bagus, sudah terlaksana dengan baik, maka secara otomatis akan bisa kita capai sebuah kesejahteraan yang diharapkan oleh masyarakat. Program Gemade Smart adalah sebuah bentuk pelayanan Pemkab Matra kepada warga pedesaan. Bupati dan jajarannya tinggal di sebuah desa selama 2 hari 1 malam. Waktu tersebut digunakan untuk memberi berbagai bentuk pelayanan kepada masyarakat desa. Program itu menjawab keluhan masyarakat desa yang kesulitan mendapatkan pelayanan publik akibat minimnya sarana transportasi menuju kantor pemerintahan. Kemajuan yang dialami Mamuju Utara hingga saat ini membuat kabupaten ini dipercaya sebagai salah satu tuan rumah KPDT Expo 2014. Pelaksanaan pameran tersebut menjadi ajang promosi bagi kabupaten-kabupaten yang tergolong sebagai daerah tertinggal. Sebagai tuan rumah, Matra memperoleh keuntungan lebih besar dibanding peserta pameran lainnya. Selain pameran, KPDT juga akan menindaklanjuti kegiatan ini dengan mengadakan business meeting dengan para calon investor. Dewan dan Pemerintah Daerah sudah cukup berbuat, apalagi dengan masuknya Expo PDT itu salah satu menunjang ya proses kemajuan daerah kita ke depan. Dan didukung oleh sumber-sumber daya sumber-sumber PD kita udah mulai. Saya katakan tadi seperti pabrik minyak sawit itu yang
anggarannya 1 T lebih, itu saya rasa mendukung sekali. Dan didukung oleh beberapa pabrik-pabrik CPO yang ada di sini. Pelaksanaan pameran KPDT 2014 di Mamuju Utara telah mampu meningkatkan pendapatan sejumlah sektor usaha di Matra, antara lain sektor perhotelan dan kuliner. Unjuk potensi antar daerah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kreativitas pelaku usaha di Matra, agar produknya memiliki daya saing dengan produk daerah lain. Semarak pelaksanaan KPDT Expo 2014 tidak lepas dari kehadiran ikon baru Kabupaten Mamuju Utara, yaitu Tugu Smart. Tugu yang terletak di Simpang 5 pusat kota Kecamatan Pasangkayu ini dibangun sejak tahun 2012. Tugu ini melambangkan hari jadi Kabupaten Mamuju Utara. Di sekeliling Tugu terdapat 14 penanda dengan corak khas tertentu, melambangkan 14 etnis yang mendiami wilayah Mamuju Utara. Itu melambangkan kain sarung yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Kemudian ada lagi di bawahnya ada lampion ya, lampion yang terbuat dari batu, itu menandakan bahwa hasil produksi daripada Mamuju Utara ini ada ikannya, ada kau-kaunya, ada pisang dan sebagainya. Itu melambangkan semua, ada kelapa dan sebagainya. Itu melambangkan hasil daerah. Pemkab berencana menjadikan area Simpang 5 Tugu Smart sebagai kawasan pusat pemerintahan, ekonomi, dan pusat rekreasi masyarakat Matra. Meskipun belum selesai 100%, namun kawasan ini telah menjadi point of interest di Pasangkayu, ibu kota Kabupaten Mamuju Utara. April 2014, Kabupaten Mamuju Utara genap berusia 11 tahun. Puncak peringatan Hari Jadi Mamuju Utara menjadi titik landas baru bagi percepatan pembangunan di daerah ini. Semangat pembentukan kabupaten yang ditunjukkan para pejuang pemekaran Mamuju Utara selayaknya menjadi pemicu semangat generasi muda. Semangat itu dijadikan modal melanjutkan cita-cita perjuangan para pendahulunya, yakni mewujudkan Mamuju Utara yang sejahtera. Di usia yang masih muda, kabupaten ini telah dapat meraih sejumlah pencapaian membanggakan. Pertumbuhan ekonomi sebesar 16% serta penurunan angka kemiskinan patut diapresiasi sebagai prestasi pemerintah dan masyarakat Mamuju Utara. Apresiasi saya yang sangat tulus kepada rakyat, pemerintah, dan masyarakat Mamuju Utara yang pada usianya yang ke-11 ini telah mampu bangkit dan tumbuh sama dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Yang tersisa adalah bagaimana pemerintah Mamuju Utara dan pemerintah Sulawesi Barat mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyat yang ada, sehingga berimbang berjalan antara pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik kesuksesan tersebut, masih terdapat banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Kesejahteraan masyarakat yang belum merata menjadi salah satu PR besar, apalagi daerah ini masih menjadi satu dari ratusan kabupaten yang tergolong sebagai daerah tertinggal. Untuk itu, perbaikan berbagai bidang perlu segera dilaksanakan. Momen Hari Jadi Kabupaten Mamuju Utara ke-11 diharapkan pula menjadi cambuk bagi jajaran pejabat Pemkab Matra agar terus berkarya bagi daerahnya. Masyarakat pun diharapkan lebih berkontribusi aktif agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan merata. Dengan keberadaan Mamuju Utara yang 11 tahun ini, itu tidak akan mengurangi semangat kami, pemerintah dan masyarakat Mamuju Utara, bahwa kita di usia 11 tahun ini bisa mampu untuk memberikan karya yang terbaik,
sehingga ke depan kita harapkan bahwa kabupaten ini akan kita manage dengan baik, akan kita ramu dengan baik. Elemen pemerintah lain yang duduk di kursi legislatif diharapkan pula dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan benar. Selain fungsi legislasi, parlemen dapat menjadi alat kendali pemerintahan yang dijalankan eksekutif. Desa Semar ini supaya lebih menyentuh kepada rakyat, kemungkinan bisa kita evaluasi apa kelemahan dan apa kelebihan-kelebihan yang diperoleh, dan kita tetap evaluasi. Kita akan evaluasi untuk lebih meningkatkan lagi daya sentuh kepada rakyat. Jangan sampai ada timbul penciptaan opini publik bahwa sekedar jalan-jalan, sekedar represi. Jangan sampai ada timbul seperti itu. Struktur masyarakat Mamuju Utara yang begitu heterogen menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan di kabupaten ini. Di samping itu, wilayah yang luas disertai dengan kondisi alam yang beragam menjadikan pemerataan pembangunan mutlak dilaksanakan oleh Pemkab Matra. Selama ini program-program pemerintah kan memang tidak membedakan satu suku, agama, dan ras. Walaupun di sini ada yang mayoritas, tetapi setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah semua dapat dirangkum dan semua dapat bekerja bersama-sama. Layaknya rumah funja yang melindungi hasil panen masyarakat, maka sumber daya alam di wilayah Mamuju Utara seharusnya dapat dijaga bersama oleh segenap warga Mamuju Utara. Jalinan kuat yang membentuk bangunan kokoh ini ibarat kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan Mamuju Utara yang sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Pertumbuhan Kabupaten Mamuju Utara hingga saat ini dapat dicapai berkat kerjasama antara pemerintah kabupaten, provinsi, serta masyarakat. Dinamika dan multikulturalisme daerah ini menjadi modal utama dalam membangun kabupaten ini. Demikian Indonesia Membangun kali ini, saya Herlin Nurfakira, sampai jumpa.